Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini edisi spesial road trip, tapi road tripnya di Magelang, Bobers. Kita jeda dulu dari road trip ke Labuan Bajonya. Kita lanjutkan road trip kemarin abis dari Bantul, dari Little Tokyo di Bantul. Sekarang kita mau menuju ke Magelang dan kita mau nginep di resort yang udah jadi impian Bocan sekian lama. Ini Bocan kepengen banget nginep di sini. Akhirnya sekarang kesampaian. Kita mau menuju ke Pelataran Borobudur Resort and Spa. Kalau sebelumnya Bocan udah pernah review itu Pelataran Borobudur Heritage. Itu tuh bentuknya yang lebih kayak ke hotel gitu, Bobers. Kalau yang ini Pelataran Borobudur Resort and Spa itu lebih ke kayak tipe-tipe villanya. Nah, untuk perjalanannya kemarin ini cukup lancar ya. Kita tuh lewat jalur selatan atau apa gitu lah ya. Pokoknya Pak Su udah riset tentang rutenya. Tadi jalanannya lebih lancar, nggak ketemu banyak truk-truk. Jadi kita bukan lewat jalan utama tapi jalur alternatif, dan jalur alternatifnya itu juga udah mulus. Dan kita udah sampai di sekitaran Borobudur. Ini udah deket banget sama resortnya. Tapi sebelum kita masuk ke hotelnya dan sebelum kita review, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Pelataran Borobudur Resort and Spa. Harga kamarnya mulai dari 3,5 jutaan per malam untuk tipe Garden Plum Pool. Terus juga ada tipe Villa Residence, harganya mulai dari 5,7 jutaan. Harga ini belum termasuk pajak, dan catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobers yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com. Pas banget lagi ada online tiket week balik lagi dengan harga gledek tergelegar. Bobers bisa dapetin diskon up to 65% dan ekstra cashback up to 1 juta masih dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Contohnya Pelataran Borobudur Resort and Spa ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 6,9 jutaan. Dan kalau dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback 485.000. Catat ya, jam gledeknya mulai dari jam 5 sore. Ayo sambar tiketmu sekarang. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Dan sekarang kita udah sampai nih Bobers. Kita udah sampai ke Pelataran Borobudur Resort and Spa-nya. Kita lewat samping sini terus langsung ketemu sama area lobbynya. Nah, ini area lobby sama area drop off-nya. Dan Bocan ketemu lagi nih sama Mas Anggit, Bobers. Ini tuh Mas Anggit dulu butler yang nemenin Bocan pas nginep di Pelataran Borobudur Pelataran Borobudur Heritage-nya. Sekarang Mas Anggit pindah ke Pelataran Borobudur Resort and Spa-nya. Aduh, Bocan agak bingung bolak-balik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita langsung disambut sama welcome drink, sama cold towel. Terus kita dipersilakan duduk dengan nyaman di sini. Jadi untuk check-in-nya Bobers bisa check-in di meja resepsionis atau bisa juga di sini sambil nunggu ya. Nah, ini sekilas area lobbynya. Area lobbynya sih tidak terlalu luas, tapi ini tuh nyaman banget Bobers. Terus ini ada pemain gamelan Jawa buat menghibur para tamu, penyambutan lah ya. Terus di sebelah sini ada kayak area balkon gitu. Nah, kita tuh bisa lihat langsung bangunan Candi Borobudurnya tuh Bobers, kelihatan nggak hitam-hitam di sana itu di tengah. Nah, itu ada bukit Menoreh. Mau bilang Manohara salah, itu Bukit Menoreh. Nah, abis check-in tadi ada welcome massage juga, itu free selama sekitar 15 menit. Nah, udah selesai ngurus semuanya Bobers. Sekarang kita menuju ke kamar ya. Kita menuju ke kamar, tapi Bocan naik buggy car dan Pak Su ini ke parkiran. Nah, parkirannya nggak terlalu jauh nih dari area lobby tadi, jadi tinggal kayak turun sedikit aja dan kita bisa parkir di sini Bobers. Nah, ini buggy car-nya udah disiapin, terus kita langsung naik aja.
Dan Mas Anggit ikut bantu nganter juga Bobors. Jadi tadi tuh Bocan belum check-innya tuh di kamar. Keren sih. Jadi yang pertama buat mereka itu adalah pas tamu datang harus disambut baik dulu, harus relax dulu, urusan check-in nanti gampang. Nah ini juga sambil jalan kita tuh diterangin sama Mas Anggit kalau ini ada patio, ini tuh restorannya, terus ini ada kayak ada rumah joglo buat ada acara apa kayak gitu-gitu. Jadi dijelasin fasilitas-fasilitas yang ada di pelataran Borobudur Resort and Spa. Nah ini juga nanti katanya dia mau bikin sanctuary Bobor, jadi kayak ada mini zoo, cuma itu belum selesai. Kalau dulu kan ada kayak kandang hewan aja ya, kalau ini nanti bakalan diperbesar lagi. Dan ini tadi kita lewat pelataran karnaval, itu katanya seru, nanti kita lihat ya. Tapi dia bukanya tuh dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau siang gini dia masih tutup, sama pagi dia bukanya pagi juga. Nah ini kita lewatin pelataran Borobudur Heritage-nya tadi tuh. Jadi areanya tuh emang luas banget, dan sebenarnya tuh pelataran Borobudur yang hotel sama yang villanya tuh nyambung, ada jalannya Bobors. Nah ini kita langsung naik aja ya ke kamarnya. Untuk yang villa Bocan ini dia aksesnya full tangga ya, tapi kalau untuk yang villa lain Bocan kurang tahu karena Bocan nggak nge-review semua tipe villanya. Mungkin kalau Bobors mau tanya bisa langsung tanyain ke pihak hotelnya. Nah ini Villa Residence, jadi di depan sini tuh ada area kolam renang, dan kolam renangnya menghadap ke perbukitan, jadi seger banget view-nya. Terus ini kamarnya Bobors, tuh kamarnya cukup luas sekali ya. Jadi dia ada satu ranjang di tengah ini ngingetin Bocan sama kamar yang di pelataran Labuan Bajo. Ranjangnya tuh persis tipenya mirip-mirip kayak gini, dan kayaknya template-nya pelataran emang furniturnya tuh yang agak-agak jadul, tapi bukan jadul yang gimana, jadulnya tuh kayak masih estetik gitu loh Bobors. Terus pakai kelambu, AC juga 2, ini mirip banget sih sama yang di Labuan Bajo. Terus ini bantal segala macam, ada fasilitas televisi juga. Ini TV-nya udah smart TV ya Bobors, jadi udah sangat diperbarui, udah bisa nonton Netflix, YouTube segala macam. Terus ini juga ada welcome fruit, ada keranjang buah, sama ada lokal snack dari pelatarannya, itu juga udah free. Terus di samping TV ini ada lemari, ini isinya dispenser sama mesin kopi, jadi Bobors nggak perlu nyetok air minum kalau nginep di sini, udah disediain dispenser sepuasnya. Nah ini cangkir sama gelas buat minum. Terus di sebelah sini ada satu meja, ini buat hiasan sih ya, tapi dia ada nyediain wine sama gelasnya juga tuh, itu berbayar. Nah ini minibar, ini juga minibarnya berbayar untuk snacknya. Untuk harganya bisa lihat di price listnya nih Bobors. Terus di bawah minibar itu ada kulkas biasanya. Ada kulkas bener kan, ada mini kulkas. Nah ini juga berbayar minibarnya. Terus di belakang ranjang ini ada satu meja kerja. Ini bisa dipakai buat kerja lebar ya Bobors, enak mejanya. Terus colokan segala macam, telepon. Dan ada ini Bobors bisa scan barcode untuk lihat menu makanannya. Terus di belakang sini ini lemarinya lebar banget ya. Berapa meter itu panjangnya. Jadi setiap pintu isinya beda-beda. Tadi ada tas, terus ini ada kimono segala macam sama safe deposit box. Dan kamar mandinya ada di belakang sini Bobors. Nah ini kamar mandinya juga luas sekali tuh ya, ada double wastafel, ada cermin full body di sana. Ini wastafelnya lucu ya Bobors, jadi cerminnya tuh dipisah gitu, nggak yang nyatu. Terus ini disediain Equil dong. Keren banget ya tuh, kamar mandi air minumnya Equil tuh pelataran. Wah bravo. Biasanya kalau di restoran pesen Equil aja tuh bisa 50.000 lebih kan. Ini disediain gratis buat kumur-kumur. Sayang banget buat kumur-kumur doang ya. Terus ini ada toilet sama ada bathtub Bobors. Bathtubnya juga disediain lofah sama garam mandi, sabun, bubble bath. Terus ini dia nggak pelit keset. Jadi kesetnya ada 2, ada yang di depan shower sama ada yang di depan bathtub. Jadi nggak perlu rebutan tuh, karena kadang ada aja hotel yang nggak selengkap itu. Terus ini ada showernya terpisah, lengkap sama water heater, sabun, shampoo, dan conditioner. Sekarang kita beralih ke luar Bobors. Jadi ini terasnya tuh gede banget ya. Dan ini ada beberapa kursi, ada sunbednya juga. Tapi yang bikin salfok sih pemandangannya, karena damai banget gak sih Bobors? Nih Bobors bisa tiduran di sini tuh ya sambil liatin pemandangan bukit dan kolam renang tadi. Terus ini di luar
masih ada microwave sama ada kompor listrik dong. Tuh Bocan nggak expect bakalan ada beginian, tapi disediain tuh sama mereka Bobors. Tuh ini ada microwave juga, terus ini disediain ampar ya, apar. Ini disediain apar, cuma nggak ada piring sama tempat makan aja, sama sendok garpu doang sih Bobors. Nah sekarang kita mau lihat pemandangan dari kolam renangnya. Tuh damai banget kan, kita bisa lihat puncak Bukit Menoreh di sana Bobors. Jadi Bukit Menoreh itu salah satu tempat gerilya Sultan Diponegoro saat perang kemerdekaan, saat perang Diponegoro. Perang kemerdekaan, stok ngasal. Pokoknya ini salah satu tempat bersejarah Bukit Menorehnya, dan sampai sekarang katanya masih ada tuh Bobors tempat base campnya Pangeran Diponegoro pas perang dulu. Dan sekarang udah selesai villa tour, kita mau lanjut ikut cooking class nih Bobors. Jadi pelataran Borobudur Resort and Spa ini dia itu banyak menyediakan activity kids. Ini tadi si kakak sempat kepleset di sini, tapi aman sih. Mas Anggitnya tuh gercep banget, langsung ngambilin kotak P3K, langsung ya pokoknya gercep dah, langsung dibantuin. Oke kita lanjut. Jadi pelataran Borobudur Resort and Spa ini banyak menyediakan activity kids. Jadi kalau Bobors nginep di sini bareng anak-anak tidak perlu takut bosan, karena activity kidsnya tuh banyak dan sangat menambah wawasan Bobors. Nah ini Mas Anggitnya perhatian banget. Dikasih dibersihin, terus langsung dikasih ya plester, tidak boleh sebut merek. Nah kita sekarang mau cooking class sambil makan siang Bobors, sambil lihat pemandangan Bukit Menoreh sama Candi Borobudur. Ini seru banget. Nah ini cooking classnya akan segera dimulai. Bobors yang mau tanya harga cooking classnya berapa bisa lihat di tulisan ini ya. Jadi hari ini kita akan bikin pizza. Ini didampingin langsung sama chefnya. Jadi bener-bener anak-anak tuh bakalan dapat ilmu cara bikin pizza gimana ya Bobors, karena dijelasin dengan sangat detail. Terus dia juga bisa bisa bikin sesuai kemauannya. Kayak misalnya anak Bocan ini kan suka banget ya sama keju, jadi dia bisa nambahin keju lebih banyak gitu. Nanti chefnya bakalan kasih tahu, ini kalau mau kejunya lebih banyak, ini kalau mau rasanya lebih ini dikasih ini, kayak gitu-gitu. Tuh ini dibantuin ngegilingnya ya, karena ini pastinya harus yang profesional sih. Nah ini anak-anak cukup liatin dulu aja, tapi nanti ada bagian dia ngolesin saus sama menghias toppingnya Bobors. Tuh ini dia minta kejunya banyak, jadi dia ngasih kejunya banyak banget. Nah ini mereka bisa nambahin keju semaunya mereka Bobors, karena mereka suka banget sama keju kan. Tuh ini udah jadi, kelihatannya sih bentuknya ya udah gitu doang kan ya, karena bikinan anak-anak gitu kan. Tapi pas udah jadinya Bobors, ini tuh enak. Kita tinggal panggang ini pizzanya, terus dipotong sama chefnya, dibantuin buat potongin. Nah ini udah jadi Bobors tuh, sama ditambahin daun-daunan lah ya biar ada seger-segernya. Ternyata itu pizzanya enak banget Bobors. Abis cooking class kita tuh lanjut lunch kan ya di sini. Ini namanya tuh Ristoffel lunch, dan ini menunya makanan Indonesia. Ini harganya 590.000 per pax. Nah kalau untuk lunchnya ini normalnya tuh di restorannya di patio, cuma ini kita pindah kemari karena biar lebih gampang aja. Jadi kalau Bobors mau lunchnya di sini, nanti bisa reservasi langsung ke hotelnya, bisa di note langsung biar feel-nya lebih beda. Tapi sebenarnya sama aja sih, di pationya juga enak, cuma ini karena Bocan biar lebih deket abis cooking classnya aja. Nah ini menunya enak-enak Bobors, ini makanan Indonesia kan ya. Tuh ada dendeng batakok, terus ini ada kayak opor ayam. Dan ini anak-anak malah makan pizzanya karena pizzanya enak banget tuh. Ini Bocan nyobain sih ya sepotong, tapi cukup kenyang juga. Nah kita mau makan siang Bobors. Terus kalau misalnya Bobors ngerasa pengen minum yang dingin-dingin, mau diambilin es batu atau apa juga bisa, nanti request sama para staffnya. Nah ini kita ada tahu telur, ketupat tahu atau tahu telur ya, mirip-mirip. Terus ini ada salad mangga, ini seger banget.
salad mangga. Jadi mangganya disisir halus terus dikasih saus. Ini kayak rujak sih ya Bobars jatuhnya, asem-asem seger gitu kan. Enak banget, kayak panas-panas makan rujak tuh seger gitu. Terus nanti abis ini kita lanjut cobain makan siangnya. Nah ini nih ketupat tahunya, ketupat tahu Magelangan kalau nggak salah namanya. Tuh, ini kita kasih saus kacangnya. Isinya ada tahu, ketupat, tauge. Ini juga enak Bobers. Tuh, kita cobain ya. Nah, sekarang kita beralih ke menu lainnya. Ini signaturenya Pelataran nih. Ini dendeng batako. Ini dendengnya crispy banget. Jadi bener-bener kayak makan keripik gitu, tapi daging semua, ya emang daging gitu kan. Terus ini ada udang bumbu apa gitu lah ya. Jadi puas banget sih Bobers ini untuk makan siangnya. Terus ini dessertnya ada bubur sumsum sama ubi ungu. Terus ada pisang goreng. Ini dessertnya juga enak semua. Bener-bener ini pengalaman yang seru sekali Bobers. Dan udah selesai makan siang. Sekarang kita lanjut aktivitas berikutnya. Kita mau Andong Village Bobers. Andong Village itu apa? Jadi kita bakalan naik delman. Ini Andong namanya. Kita bakal naik delman menuju ke pedesaan yang ada di sekitar hotelnya. Dan kita nanti bakalan bikin gerabah atau ada option lainnya. Tapi kali ini kita mau bikin gerabah. Nah ini kita naik delman. Kita lewatin jalanan yang tadi pas kita datang juga, ini jalanan kampungnya. Jadi pemandangannya tuh enak banget, bisa lihat sawah, terus bisa lihat bukit, bisa nikmatin anginnya. Tuh ini juga, ini Pak siapa ya, bocor lupa nama kusirnya, tapi ini komunikasinya enak banget. Pak supirnya tuh ramah banget, dan cerita itu lucu orangnya, jadi seru. Jadi selama naik delman juga nggak bosen, kita bisa nanya macem-macem sama beliau. Nah ini pemandangan bukit menoreh dari bawah. Terus ini ada sawah-sawah juga. Dan kita udah sampai nih Bobors di tempat kerajinan, pusat kerajinan bikin gerabah. Ini ada satu desa, bocor lupa kemarin namanya desa apa. Tapi ini tuh pusatnya kerajinan orang bikin gerabah gitu. Jadi kalau misalnya Bobors ke Borobudur kan banyak tuh ya orang jualan gerabah segala macam. Nah di sini nih, di desa ini nih mereka pabriknya gitu. Di sini yang mereka pada bikin nanti dipasarin kemana-mana. Nah ini kita diajarin sama si ibunya. Ditanya mau bikin apa. Kalau buat anak-anak biasanya bikin yang simple itu antara mangkok atau tempat pensil. Nah ini si kakak dulu nih, si kakak bikin tempat pensil. Terus diajarin tekniknya, dicontohin gitu. Jadi kalau pas kita bikin, ini siku sama lutut tuh harus nempel biar kuat, karena kan dia bakalan muter-muter. Kalau siku sama lututnya nggak nempel tuh nanti malah goyangin jelek gitu Bobors. Tuh ini diterangin tekniknya, dan si kakak langsung disuruh praktek. Wah bener-bener pengalaman baru yang seru. Ini kemarin kan pas anak liburan sekolah ya, Bocan tuh seneng banget karena pas liburan ini mereka nggak cuma yang main gadget doang atau cuma sekedar berenang di hotel doang. Ini kita bisa belajar bikin gerabah, terus tadi bisa belajar bikin pizza segala macem. Nah ini udah mulai mau kebentuk nih tempat pensilnya. Tuh dia dikasih tahu suruh pegang di sebelah sini, ini suruh goyangin di sini. Pokoknya bener-bener diajarin sampai itu beneran jadi. Nah ini tinggal diratain tingginya, dia pakai benang ratainnya. Terus udah diratain, dihalusin pakai kain kasa gini. Jadi sambil muter sambil dihalusin. Wah si kakak jago juga, dia bisa ngikutin instruksinya dengan baik tuh Bobors. Terus dibikin bulir-bulir gitu, dibantuin nih sama ibunya karena susah ya biar bulir biar kelengkungannya itu rata gitu kan. Terus ini buat bentuk lengkungannya ternyata tinggal dipletot gitu doang. Seru banget gak sih? Nah ini nih abis udah jadi dikasih nama biar gak ketukar. Jadi kalau Bobors nanti ambil paket Andong Village ini, nanti itu kita bakalan dapat gerabahnya. Jadi ini kan gerabahnya nggak langsung jadi ya Bobors, tapi bisa tuh, ini kan Bocan nginep semalam, nggak langsung diambil hari ini, tapi besoknya sebelum check out dia udah dianterin. Nah ini si Mas Ray dia bikin mangkok karena biar lebih simple. Terus udah selesai, ini kita belanja oleh-oleh sedikit ya ini sebenarnya mau belanja sedikit doang, tapi terus tahu-tahu banyak yang datang jadi gak enak.
Nah sekarang kita mau balik ke hotelnya. Ini tuh udah sekitar jam setengah 5 sore. Jadi jadwal hari ini padat sekali. Tadi itu Bobo harus kelihatan tuh apa gereja ayam yang film AADC. Terus ini juga kelihatan nih Candi Borobudur dari sini. Jadi kita tuh bisa banyak nanya-nanya deh sama Pak Kusir yang sedang bekerja ini. Dan sekitar jam 5 akhirnya kita udah sampai lagi ke hotel. Kita lanjut afternoon tea. Nah ini afternoon tea-nya di patio. Ini damai banget nih Bogor hawanya. Pas Bocan sampai sini tuh ngelihat langitnya udah mulai jingga gitu ya. Terus pohon, kolam renang, ini tuh damai. Padahal ini simple ya kelihatannya. Ini tuh bangunan kayak bangunan kolonial gitu modelnya. Tapi entah magical dari mananya, dari alamnya atau dari apanya, ini kelihatan damainya tuh beda. Vibes-nya tuh kayak vibes apa ya Bobors, kayak bisa dibilang vibes kayak di film-film atau vibes-nya old money. Pokoknya suasananya beda aja. Nah, kita mau afternoon tea di sini Bobors. Ini ada replika Candi Borobudur. Nah, kita mau afternoon tea di sebelah sini, di tengah sini. Biar bisa lihat Candi Borobudur ya. Terus ini ada omni cooler ya. Jadi kayak teropong jarak jauh gitu. Itu Bobors bisa biar lebih jelas lihat Candi Borobudur sama pemandangan di sekelilingnya. Ini kalau misalnya pas pagi-pagi ya, katanya bisa lihat awan-awan yang lebih cantik Bobors. Tuh, ini kayak rumah joglo di samping pationya. Terus di sebelah sini ada kolam ikan. Ini kita bisa kasih makan ikan ya Bobors. Ini udah free nih kalau kasih makan ikannya. Tuh udah disediain umpan ikannya. Ini mereka nggak bosen-bosen ya, di hotel mana kasih makan ikan tuh tetap seru gitu, walaupun ya udah gitu doang, tapi seru. Apalagi kalau ngajak si bayi itu kan, bayinya excited banget kalau ngeliat ikan. Nah ini kita nikmatin suasana sorenya sambil ditemenin sama berbagai macam snack dan tentunya minuman-minuman yang enak Bobors. Tuh ini ada Bobors bisa request teh atau ice kopi, atau buat anak-anak bisa ice coklat. Nah ini makanannya, jadi ada perpaduan cemilan tradisional. Terus juga ini karena bawa anak-anak pastinya dikasih sweet treatment ya buat mereka, dikasih permen. Tuh ini teh sama gulanya dipisah. Terus ini cemilannya. Nah ini ada bolu pisang, terus ada pisang gulung gitu. Ini pokoknya enak banget di Bobors. Tuh sambil nikmatin suasana senja di sini, rasanya damai. Bobors tuh bisa dengar suara burung, bisa dengar suara angin, daun bergemerisik. Terus di sana lihat langitnya udah mulai gelap. Ini hawanya enak banget pokoknya. Tuh walaupun ini bukan puncak yang dingin gitu ya, tapi damainya tetap dapat. Dan abis afternoon tea kita balik ke kamar. Kita lihat ini pencahayaan di kamar saat malam hari. Pencahayaannya bagus sekali Bobors. Walaupun ada beberapa sentuhan tradisional di kamarnya, tapi dominannya tuh warna putih, jadi cerah, bagus. Nah untuk suhunya 22 derajat ya. Terus ini kita lihat speed internetnya cukup kencang sampai 26 Mbps. Dan kita belum mau tidur. Kita lanjut, mau kemana? Kita mau ke karnaval. Ini harusnya kalau Bobors mau puas dan mau nikmatin semua aktivitas sambil tidak terlalu padat, nginepnya paling gak sih 2 malam ya, karena emang seseru itu. Jadi kita gak akan bosen. Nah karena Bocan nginepnya semalam, pengen nyobain semuanya, jadi berasa agak padat banget sih. Tapi overall seru dan anak-anak happy. Ini ada karnaval Bobors. Nah kalau ini fasilitasnya bisa dinikmatin secara gratis. Terus ini juga nggak cuma untuk tamu yang di pelataran Borobudur Resort and Spa-nya aja, tapi juga termasuk di tamu yang pelataran Borobudur Heritage yang hotel itu. Jadi mereka bisa main di sini. Nah ini Bocan datangnya itu sekitar jam 8 kurang 15 menit sebelum tutup. Tapi katanya tadi sih pas jam tujuan ini tuh rame banget kayak pasar malam gitu. Nah kalau ini sepi, enak ya Bobors. Jadi kayak berasa punya pribadi, main apa aja bebas. Terus kalau untuk main di sini itu waktunya dibatasin sekitar 30 menit. Jadi 30 menit Bobors bebas mau cobain semuanya apa aja. 30 menit itu per session ya kayaknya. Jadi kalau misalnya malam ini 30 menit, besok mau kesini lagi 30 menit juga gak apa-apa Bobors. Tuh ini si Maser ya, dia berani banget nih mau cobain apa sih ini namanya, ya perahu-perahuan gitulah. Tuh awalnya
dia takut, tapi setelah dia coba, oh tidak seseram itu katanya. Coba dia duduknya yang di ujung situ, pasti dia teriak-teriak kali ya Bobers. Nah, udah selesai main-main, sekarang kita ke patio restoran lagi. Kita mau dinner. Ini kita mau cobain dinner di sini ya Bobors. Jadi beneran selama nginep di pelataran Borobudur Resort and Spa kemarin itu Bocan ngerasain experience yang sangat beda. Jadi puas banget, semua experience-nya dicobain. Nah, ini kita dinner. Ini harganya per pax-nya itu sekitar 590 atau 790 gitu ya Bobors. Sebentar, Bocan contek catatannya dulu. Udah agak lupa sih. Oh, 750.000 per pax untuk dinernya. Ini kita pilihnya yang western menu ya. Jadi kita nanti makan steak. Nah, ini suasana restorannya. Terus ini lucu banget, menunya ditulisin di daun gitu Bobors. Jadi ini kita bakalan dapet dari appetizer sampai main course sampai nanti ke dessertnya. Nah, ini appetizernya ini tuna tartar apa tadi, salad ya, tuna, pokoknya tuna gitu deh. Dan ini tuh enak ya. Jadi ini tuna sama ada avocado, terus ada tartar sausnya, terus kayak ada caviar bukan sih itu Bobors. Itu telur ikan ya, caviar gitu, itu juga enak tuh kan, ala-ala fine dining. Nah, kita mau cobain appetizernya. Ada lagi, ini adalah sup. Ini sup apa ya kemarin ya? Aduh, Bocan lupa Bobors ya. Pokoknya ini sup lah ya. Sup bisa dimakan pakai apa tuh namanya? Pakai garlic bread. Sebenarnya ada sih tadi menu tulisannya, cuma Bocan gak kelihatan. Nah, ini main course-nya. Ini tuh tenderloin steak-nya Bobors. Tuh, jadi Bobors nanti bisa request mau pakai mushroom sauce atau black pepper atau barbecue. Terus ini ada mashed potato-nya juga. Dan ini bukan melting, ini beneran tenderloin. Tuh, lihat warna pink aslinya cantik sekali. Ini Bocan request yang medium rare. Terus ini jamur sama mashed potato-nya. Kok orang bisa ya makan makan dari appetizer, main course sampai dessert, kok orang bisa nggak kenyang gitu ya. Bocan tuh udah berusaha menguatkan perut tapi tuh kenyang banget Bobors. Sampai akhirnya dessertnya harusnya dapat 4, jadi dessertnya minta 2 aja, bagi-bagi karena udah gak kuat perutnya. Dan abis makan langsung istirahat dan selamat pagi. Di suasana pagi harinya damai banget. Tuh ya, kelihatan mataharinya masih belum keluar, masih malu-malu, tapi langitnya udah kelihatan jingga. Langitnya bagus, ini damai banget. Kalau Bobors yang hobi yoga di sini tuh udah hobi yoga atau meditasi di sini udah nggak perlu kemana-mana lagi, tinggal keluar dari kamar, gelar matrasnya, bisa olahraga dengan sambil healing gitu kan, sambil damai ya pokoknya dengan damai. Nah, kita mau sarapan nih Bobors kali ini. Sarapannya ada di patio. Terus ini Bocan udah dijemput sama si Mas Anggitnya. Jadi kalau kita mau kemana-mana, kita bakalan diantar jemput sama bugikarnya. Nanti Bobors tinggal whatsappan sama butlernya. Kemarin tuh Bocan ada salah ngomong yang pas review pelataran Borobudur Heritage ya. Karena Bocan bilang semua tamu tuh dapat butler, tapi sebenarnya itu salah Bobors. Jadi yang dapat butler itu hanya tamu-tamu khusus atau enggak tergantung ketersediaan. Kalau pas lagi full, ya dia nggak bisa satu tamu satu butler kan. Pasti nggak menyediakan itu. Tapi kalau misalnya pas lagi emang ini kenapa sih pada berantem ya bocah. Lanjut. Tapi maksudnya kalau misalnya emang lagi nggak high occupancy, bisa nanti dapat butler, itu yang benar. Nah, kalau di pelataran Borobudur Resort ini semuanya dapat butler. Nah, kita lihat menu sarapannya Bobors. Jadi kalau untuk menu sarapannya ini, kalau Bobors nambah 1 orang itu harganya 332.000 ya. Tapi 1 orang itu nanti udah dapet buah, roti, segala macem. Jadi emang selengkap itu. Walaupun ini sarapannya bukan buffet, tapi enak banget Bobors. Ada fresh juice, ada kopi rasa apa aja, maksudnya cappuccino, coffee latte segala macam, atau iced tea. Terus buah-buahannya segar, dan main course-nya seperti ini. Main course-nya rasa rasa bukan sarapan di hotel yang ya udah gitu doang gitu, tapi main course-nya tuh kayak kita lagi makan yang kita bayar, ngerti gak sih maksudnya? Kayak kita makan di restoran mana bayar. Nah, ini sarapannya seperti itu kelasnya, enak banget.
Ini ada egg benedict, telurnya setengah matang, terus ada smoked salmonnya juga. Kalau Mas Ray tadi ada lontong sayur, terus ini Bocan nasi gudeg, ini enak. Jadi Bocan pilih beberapa menu ya buat nyobain. Nah, ini enak banget nih Bobors. Walaupun masakan Indonesia, tapi ini masuk ke hotel, tapi bumbunya tuh kerasa. Bumbunya rich, pokoknya gurihnya semua dapet enak. Terus kalau Pak Su tadi tuh ada nasi uduk. Nah, buat si ibunya Bocan pesan soto ayam. Nah, ini sambil sarapan kita bisa dengerin burung berkicau, bisa lihat pemandangan Candi Borobudur. Jadi hawanya tuh enak banget. Hawanya damainya dapat, apalagi kalau Bobor sarapannya lebih pagi ya. Pasti langitnya masih bagus gitu. Kalau ini Bocan udah agak siang sih Bobor. Dan abis sarapan kita lanjut. Ini Mas ini suka konyol anaknya. Abis sarapan kita lanjut menuju ke aktivitas berikutnya. Kita mau ke Putri Dewi Joglo, tempat yang kemarin kita cooking class Bobors. Kita mau bikin jamu sama bikin batik. Tuh kan ya, ini tuh jarang banget activity yang bisa kita temuin di hotel lainnya. Kita benar-benar belajar tentang culture, terus kita belajar tentang tradisi, tentang keterampilan bikin batik segala macem. Ini seru banget. Nah, pertama kita bikin batiknya dulu ya Bobors. Tuh, jadi ini anak-anak dijelasin sekilas tentang batik itu apa. Terus juga ini ada motif-motifnya, nanti dipraktekin cara bikinnya. Nah, Bobors dengerin aja deh. Ini penjelasannya, Bocan takut salah ngomong. Nanti Bapak kasih contoh lin batik namanya malam. Nah, awalnya kalau dingin seperti ini padat. Kalau mau dipakai harus dipanasin dulu. Ya. Nggak boleh sapi gini, tapi posisinya miring gini, lihat. Ini ya. Oke, garis pensilnya. Tuh, jadi dia udah dipanasin, terus tinggal ditulisin ke kainnya Bobors. Ini dibantuin dulu biar buat pemanasan. Buat pemanasan karena masih takut-takut, ini dipegangin dulu tuh ya. Tuh, ternyata kalau motif bunga tuh cuma tinggal segini doang. Ternyata yang susah tuh yang Borobudur. Si Mas Ray itu lama jadinya. Kalau si kakak agak cepet Bobors. Terus ini dibantuin pegangin ya, karena lumayan peganginnya lama gitu kan. Tuh, mukanya pada fokus-fokus banget. Ini membantu melatih fokus anak. Anak sekarang katanya susah ya kalau disuruh fokus, karena kebanyakan seringnya nonton yang short video TikTok lah segala macem gitu kan. Jadi susah kalau suruh fokus. Nah, ini salah satu kegiatan break the routine. Mereka bikin batik benar-benar harus fokus. Tuh kan, udah jadi nih batiknya punya si kakak sama si Mas Ray. Kita foto dulu buat dokumentasi. Ini contoh batik yang udah jadi Bobors toh. Kalau misalnya Bobors mau beli juga bisa. Nah, sekarang kita lanjut bikin jamu. Ini juga dijelasin nih, bikin jamu ini bahan-bahan yang biasa dipakai tuh ada rempah-rempah apa aja. Terus kita disuruh cobain dulu nih jamunya, biar mereka tahu rasanya jamu, terus manfaatnya apa. Ini ada beras kencur, ada kunyit asam, ada broto wali, terus ada apa tuh paitan segala macam, ada jahe gula Jawa. Nah, kita sekarang mau bikin beras kencur. Pertama, ini berasnya disangrai ya Bobors tuh, dipanasin dulu di atas kompor. Terus udah gitu lanjut ditumbuk. Nah, ini si kakak nih yang belajar numbuk nih. Tuh. Olahraga ya kak, belajar numbuk berasnya. Tuh, ini lumayan ya. Beneran dia numbuk sendiri, gak dibantuin. Dan ini hasil tumbukan pertama. Terus kita tambahin kencurnya Bobor. Sekarang gantian Mas Ray yang numbuk kencurnya. Ini seru banget gak sih? Biar mereka tahu perjuangan bikin jamu kan. Tuh, ini kencurnya udah ditumbuk sampai halus, terus dimasak. Ini seru ya, kayak kita lagi belajar bikin masak-masakan gitu kan. Tapi ini beneran jadi gitu, beneran produk jadi. Dan jadinya bermanfaat, karena ini jamu kan. Tuh, ditambahin gula Jawa. Oh, ini mereka suruh cobain juga gula Jawa. Untung nggak disuruh nyobain kencur. Pedes kalau disuruh nyobain kencur kan.
Tuh, ini direbus, terus nanti kalau udah mateng kita pindahin ke cangkirnya nih Bobors. Nah, ini mereka suruh cobain hasil buatan mereka langsung kan. Kita lihat reaksinya gimana. Enak sih Bobors, karena ini beneran asli gitu kan. Bahannya fresh, karena kadang ada jamu tuh yang dibuat dari bahan bubuk, misalnya kencur bubuk, jahe bubuk yang udah gak fresh. Kalau ini kan beneran kencurnya baru ditumbuk, jadi fresh semua. Dan ini udah jadi, kita dibekelin dibekelin jamunya di botol buat bawa pulang. Dan udah selesai bikin jamu. Ini udah mau jam 12 ya, kita istirahat sebentar. Terus kita lanjut ke kandang kuda. Ini masih ada activity kids lainnya, yaitu naik kuda Bobors. Tuh, ini kudanya namanya si Cantik ya. Kalau yang cowok tuh siapa gitu, kalau yang cewek kalau nggak salah namanya si Cantik deh. Nah, ini kita naik kuda ya. Ini nanti ditemenin sama masnya Bobors. Tuh, kudanya kuda dewasa beneran loh, bukan kuda poni yang buat anak-anak. Jadi ini seru nih Bobors. Kalau misalnya Bobors yang udah biasa latihan berkuda mungkin bisa nyobain di sini juga kali ya. Nah, ini abis naik kuda ada satu keinginan Mas Renan. Dia kan penggemar kereta ya. Jadi dari awal check-in, dari awal kita masuk ke pelataran Borobudur Resort and Spa ini, dia tuh udah notice ini ada kereta uap, aku mau ke sana. Ini tuh sampai dibelain dulu dia datengin ini ya Bobors. Karena dia penasaran, dia pengen tahu cece berapa katanya ini keretanya. Terus ya ini kan kereta zaman dulu, akhirnya nggak boleh dinaikin. Cuma emang itu kereta uap asli dan nggak boleh dinaikin karena di dalamnya udah takut nggak safety lah kalau dinaikin. Jadi dia cuma bisa megang gitu doang, tapi udah cukup lah buat mengobati ke rasa ingin tahunya dia tentang kereta itu. Nah, ini kita balik ke villa, lanjut berenang. Ini seger banget Bobors, karena tadi habis panas-panasan, habis naik kuda, kita lanjut berenang, ini beneran seger. Dan habis ini kita lanjut check out, selesai sudah deh full experience Bocan selama nginep di pelataran Borobudur Resort and Spa. Terima kasih Bobors sudah nonton video kali ini, semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.